Halo adik-adik, shalom. Gimana kabarnya minggu pagi ini? Luar biasa ya Mas pastinya ya. Iya, ketemu lagi nih sama kita guru-guru sekolah minggu. Halo, aku Mbak Tiara. Terus di sebelah ini ada Mas Ivan. Ya. Oke, adik-adik sudah siap untuk bersekolah minggu pada minggu pagi ini? Sudah. Iya. Betul. Kita mau siapkan hati kita untuk memulai sekolah minggu pada hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa gimana? Walaupun di rumah masing-masing nih Mbak Tiara nggak bisa lihat adik-adik, tapi Mbak Tiara percaya kalau adik-adik di rumah sikap berdoanya bagus. Ayo, gimana tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa pembukaan. Mbak Tiara pimpin ya. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pada hari ini kami anak-anakmu sekolah minggu GKJ Mojosongo siap untuk bersekolah minggu, siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati hati kami, pikiran kami supaya berfokus kepada Tuhan saja. Tuhan berkati teman-teman kami juga yang ada di rumah masing-masing, walaupun belum bisa bertemu tapi kami bisa melakukan sekolah minggu online pada hari ini. Berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, kami siap untuk bersekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sudah siap memuji Tuhan semuanya? Sudah ya? Oke, kita mau angkat satu buah pujian. Ya. Kita mau pujikan, dia harus semakin bertambah. Yang keras ya, tepuk tangan boleh. Biar teman-temannya di luar rumah, walaupun jauh gitu ya, nggak apa, biar kedengaran, biar pada sekolah minggu semua. Oke, yuk Mas, biarpun dia harus semakin bertambah. Maaf. Yuk. Harus semakin bertambah, harus semakin dari awal, dia harus semakin bertambah. Harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Karena Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, kita mau membaca hukum kasih dulu ya sebelum kita mau pujian yang kedua. Adik-adik sudah hafal toh hukum kasih? Sudah, iya. Kalau yang belum, boleh buka Alkitabnya dulu. Kita mau baca sama-sama dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Betul, nanti bareng-bareng ya ngomongnya ya, yang keras ya. Yang udah hafal buat kakak-kakaknya, bantu adiknya untuk baca bareng-bareng. Sudah semuanya? Oke, kita mau baca dulu ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya,
Oke, setiap minggu udah baca hukum kasih ya. Adik-adik mesti sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, atau mesti udah hafal hukum kasih itu isinya apa, terus sudah dilakukan. Mengasihi Tuhan sama mengasihi sesama. Oke, sip. Pinter banget adik-adik. Oke, kita mau melanjutkan sekolah minggunya. Kita mau pujikan satu buah lagu yang lebih semangat lagi. Nanti di rumah adik-adik sambil gerak-gerak ya, ini karena lagunya semangat, terus ada gerakannya gitu ya. Nanti di rumah sama-sama gerak bareng-bareng ya, kita mau nyanyikan biarpun gunung-gunung beranjak. No, gunungnya aja beranjak, nanti adik-adiknya juga harus beranjak ya, harus joget-joget. Oke? Oke Mas, ayo. Beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Ayo goyangannya mana? Kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, tadi apa firman Tuhan mengasihi adik-adik. Ya. Jadi sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap belum mendengar firman Tuhan? Siap ya, sudah siap katanya. Disiapkan Alkitabnya, disiapkan hatinya untuk mendengarkan. Nanti harus berfokus ya, nggak boleh main sendiri gitu ya. Harus mendengar firman Tuhan. Oke, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan ya Mas, biar adik-adik lebih fokus lagi, kita mau pujikan satu buah lagu dulu. Kita mau memujikan Bapakku Bapa.
Adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan ya? Janji ya, selama mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus tetap fokus sama Tuhan ya, nggak boleh main sendiri. Oke, sekarang kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Ada yang tahu yang membawakan firman Tuhan siapa? Nggak tahu Mbak? Iya, Mbak Tira kasih tahu. Yang membawakan firman Tuhan Bu Rini. Oke, sudah saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik di rumah harus berfokus ya. Yuk kita mau panggil sama-sama Bu Rini ya, biar Bu Rini naik ke atas panggung. Oke, Bu Rini, ayo mau mendengarkan firman Tuhan nih. Salam adik-adik, selamat jumpa lagi dengan Ibu Rini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pagi ini kita dapat berkumpul kembali untuk bersekolah minggu bersama, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, walaupun masih online tapi semangat kami tidak berkurang. Tuhan Yesus, berkatilah kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman itu dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami serahkan pembawa firman, kiranya Tuhan berkati. Doa ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adikku sehat semua kan? Semua tentu sehat karena semua masih selalu memakai protokol kesehatan. Nah, jangan lupa selalu memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan. Kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Nah, firman Tuhan pagi ini kita beri judul Aku dan Kau spesial di hati Tuhan. Nah, Bu Rini tidak membaca semua karena terlalu panjang. Adik-adik bisa membacanya sendiri ya. Kalau belum bisa baca, bisa minta tolong mama, papa, eyang atau kakak untuk membacakannya. Bu Rini ulangi, diambil dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Bu Rini akan mengambil natsnya, yaitu ayat yang ke-9, Yohanes 17 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Ya, Tuhan Yesus sangat peduli pada kita, sangat peduli pada anak-anak pilihannya. Anak-anak pilihannya didoakan biar anak-anak pilihannya selalu mendapat perlindungan dan keselamatan. Tuhan juga tidak segan-segan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa anak-anaknya. Nah, Tuhan sangat peduli terhadap anak-anak Tuhan. Siapa ya anak-anak Tuhan itu? Anak-anak Tuhan yaitu kita sendiri. Anak-anak yang percaya pada Tuhan, itu disebut anak-anak Tuhan. Bagaimana menjadi anak-anak Tuhan? Itu kita harus selalu melakukan firman Tuhan, melaksanakan, dan juga menjauhi larangan-larangan yang Tuhan tidak perbolehkan. Ya, Tuhan sangat peduli pada kita. Tuhan mendoakan kita. Nah, sekarang Bu Rini punya cerita, yaitu tentang seekor burung hantu dan seekor anjing. Ya, burung hantu ini dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Kenapa lemah? Karena teman-teman atau saudaranya yang lain itu sudah bergerak, sudah biasa belajar mau terbang
induknya juga sudah memberi makan. Tapi burung hantu yang satu ini, dia pun gerak masih sangat sulit. Dia pun juga makan juga masih kesusahan. Dia sangat lemah. Hingga induknya atau ibunya burung hantu itu meninggalkan dia bersama saudara-saudaranya untuk pergi mencari makan. Tinggallah seekor burung hantu sendiri yang lemah dan kecil. Datanglah seekor anjing. Nah, anjing itu sangat kasihan sekali terhadap burung hantu. Anjing itu anjing yang pintar ya. Kalau di sini anjing itu biasa dipakai Pak Polisi untuk mengungkap kejahatan-kejahatan. Ya, namanya biasa disebut anjing pelacak. Nah, anjing itu melihat burung hantu itu sangat kasihan sekali. Dia mencarikan makan, dia memberi selimut. Selimutnya apa ya, Bu? Selimutnya ya kalau di hutan ya dedaunan biar si burung hantu itu tidak kedinginan. Nah, anjing itu sangat sayang sekali pada burung hantu. Dia melindungi kalau ada yang mengganggu. Dia selalu melawannya anjing tersebut sehingga burung hantu merasa sangat disayang si anjing. Kemanapun anjing pergi, burung hantu juga ada. Kemanapun burung hantu pergi, anjing itu ada. Loh kok bisa? Si anjing selalu membawa burung hantu di atas kepalanya. Kemanapun burung hantu pergi sama anjing dibawa di atas kepalanya. Nah, begitulah persahabatan seekor burung hantu dan anjing. Walaupun mereka berbeda ya jenisnya, tapi mereka bisa bersahabat. Mereka bisa melindungi yang satu, yang lemah. Nah, antara burung hantu dengan anjing dilihat seorang tukang foto atau biasa disebut fotografer ya. Mereka difotonya. Foto si anjing yang sedang membawa burung hantu di atas kepalanya. Itu fotonya menjadi viral di sosmed ya. Persahabatan antara dua jenis yang berbeda. Nah, bagaimana dengan kita ya? Dua jenis hewan berbeda itu bisa bersahabat, bisa melindungi satu dengan yang lain. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus pun peduli pada kita. Dia rela menyelamatkan kita, rela nyawanya diserahkan untuk menyelamatkan kita. Bagaimana kita terhadap sesama? Kita juga harus peduli terhadap sesama teman, sesama teman-teman yang membutuhkan. Kalau teman kita ada yang misalnya tidak membawa bekal, kita juga harus bisa berbagi. Teman kita tidak membawa pulpen saat belajar di sekolah, kita bisa pinjamkan. Nah, itu kepedulian kita terhadap sesama. Ada teman kita yang kurang bisa mata pelajaran tertentu, misalnya matematika, kita bisa mengajarinya. Nah, kita harus saling membantu, saling peduli. Kalau orang tua kita repot, "Mah, nanti adik aku yang jaga, mama bisa pergi, mama bisa belanja." Itulah bentuk kepedulian terhadap sesama. Kita juga harus menolong teman-teman yang membutuhkan. Misalnya ada teman yang sakit, kita bisa tolong. Ya, saat ini pandemi Covid di mana-mana, kalau kita punya makanan bisa diberikan kepada teman kita ya. Sedikit kepunyaan kita berikan ke teman kita, itu sangat menolong
kita juga mendoakan biar COVID ini cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, bisa bermain bersama, bersekolah bersama, mama papa juga bisa bekerja dengan tenang. Kita harus berdoa. Juga kita dapat mendoakan kakak-kakak kita yang mau ujian, yang kakak-kakak kita yang mau mencari sekolah biar mendapatkan sekolah yang terbaik. Ada kakak kita lagi yang mencari pekerjaan, kita bisa doakan. Nah, mulai sekarang adik-adik bawa dalam doa. Adik kita, kakak kita, guru kita, mama papa, semua coba bawa dalam doa. Tuhan akan mendengar doa anak-anak Tuhan. Ya, mulai sekarang lakukan. Bu Rini percaya anak-anak bisa. Oke, ya. Nah, sekarang adik-adik bisa lakukan mulai saat ini. Nanti sehabis sekolah minggu bisa adik-adik berdoa kembali untuk orang tua, untuk kakak, untuk adik, untuk bu guru, untuk teman-teman semua. Nah, bisa ya. Nah, sekarang firman Tuhan hari ini, pagi ini sampai sekian dulu. Besok minggu depan akan bertemu lagi kita dalam sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman yang indah yang Kau berikan kepada kami. Semoga firman ini ya Tuhan dapat kami mengerti sehingga kami dapat berdoa untuk orang tua kami, untuk kakak kami, adik kami, guru kami, dan semuanya kami dapat doakan kepada Engkau. Tuhan Yesus, banyak sekali tutur kata dan kesalahan kami, kiranya Tuhan mau mengampuni. Doa ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, kita akan kembali pada Mbak Tiara dan Mas Ivan. Oke. Tadi udah mendengarkan firman Tuhannya ya. Pasti adik-adik udah mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan yang dibawakan Bu Rini tadi ya. Oke, saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Disiapin dulu persembahannya. Jangan lupa celengannya. Masih pakai celengan yang lama ya. Oke, Mbak Tiara tunggu. Siap-siap dulu. Celengannya diambil dulu. Persembahannya diumpetin, jangan ada yang lihat. Oke, sambil nanti adik-adik masukin persembahan, nanti kita mau sama-sama menyanyikan kasihnya seperti sungai. Oke, yuk. Tahu sudah masukin persembahan semua? Oke, saatnya kita mau mendoakan persembahan sekaligus berdoa syafaat. Oke, siapin dulu sikap berdoa. Nanti Mbak Tiara pimpin untuk berdoa syafaat. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau membawa setiap pokok-pokok doa kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan, negara Indonesia. Tuhan yang berkati pemimpin negara kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai ke jajaran yang paling terdekat dengan kami Tuhan. Tuhan yang berkati para pemimpin dapat memimpin negara kami Tuhan. Tuhan yang berkati negara kami, jagai Tuhan, lindungi dari setiap mara bahaya, dari setiap bencana yang sudah terjadi maupun yang Tuhan nantinya izinkan terjadi. Tuhan yang berkati setiap korbannya, Tuhan yang jagai Tuhan setiap kami Tuhan sebagai warga negara Indonesia. Tuhan juga kami berdoa Tuhan untuk virus corona Tuhan yang masih ada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan yang izinkan terjadi ini. Kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk secepatnya virus corona dapat tertangani, dapat teratasi Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami, untuk
gereja kami, GKJ Mojosongo. Tuhan yang berkati setiap pelayanan. Walaupun masih ada pelayanan online, Tuhan yang berkati, mampukan setiap pelayan-pelayan dapat melayani Tuhan. Tuhan juga berkati sekolah minggu GKJ Mojosongo, supaya anak-anakmu Tuhan semakin rajin kembali Tuhan untuk bersekolah minggu. Walaupun belum bisa bertemu satu sama lain, Tuhan yang pertemukan dalam sekolah minggu online, Tuhan yang pertemukan dalam Zoom meeting, sekolah minggu, supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang mau bersekolah minggu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Walaupun sedikit Tuhan, tapi Tuhan kiranya mau menerima persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan, supaya dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Oke, udah di penghujung acara sekolah minggu ini. Sebelum kita akhiri sekolah minggunya, adik-adik bangkit berdiri dulu. Kita mau pengakuan iman rasuli. Oke, sudah semua ya? Oke, 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang suci dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, kita mau akhiri sekolah minggunya. Tapi adik-adik, jangan lupa besok minggu depan kita mau ketemu kembali ya di dalam sekolah minggu seperti biasanya. Dan untuk adik-adik yang mungkin belum masuk di grup, boleh PC atau chat langsung ke Kak Erika. Nanti nomornya ada di bawah ini nanti, ditampilin. Ya, buat adik-adik, buat orang tuanya yang membimbing adik-adiknya, bisa langsung ngechat Mbak Erika kalau belum masuk di grup. Oke, sekolah minggu pada hari Minggu pagi ini sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.